Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang memberi khutbah kepada umatnya. Karena saking bagus khutbah tersebut, salah seorang umatnya bertanya, "Wahai Rasulullah Musa alaihissalam, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Kemudian dengan penuh keyakinan Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Tidak ada yang paling berilmu di muka bumi selain aku." Seketika jawaban takabur dari Nabi Musa alaihissalam tersebut membuatnya mendapat teguran dari Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya yang berbunyi, "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera yang lebih berilmu daripadamu." Kemudian dengan penuh rasa penyesalan, Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana hamba bisa bertemu dengannya? Hamba sangat ingin belajar darinya, bawalah olehmu seekor ikan. Lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Demi mencari orang yang sudah diwahyukan oleh Allah dan berguru kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelahnya beliau memulai perjalanannya berlayar dengan perahu menuju pertemuan dua laut ditemani dengan muridnya yakni seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Saking lamanya perjalanan beliau, Yusha bin Nun meminta beristirahat, namun Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan lantang, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, bahkan jika harus berlayar selama bertahun-tahun." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terus berlayar bersama dengan ikan yang dibawa dalam keranjang sebagai petunjuk hingga mereka sampai di pertemuan dua lautan. Namun saat sampai di tempat yang diwahyukan mereka lupa, dan terus melanjutkan perjalanannya hingga mereka kelelahan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Yusha untuk mengambil bekal mereka. Seketika Yusha tersadar, bahwa dia lupa menceritakan sesuatu. "Wahai Nabi Musa alaihissalam, tahukah engkau, ketika kita berlindung di sebuah batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan yang telah engkau bawa, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Sesungguhnya ikan itu keluar dari keranjang dan bergerak menuju lautan dengan cara yang aneh sekali." Kemudian Musa alaihissalam menjawab, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya memutar arah dan berlayar kembali ke tempat tersebut. Setibanya di batu besar yang dimaksud, di sana mereka menemukan seorang pria yang bertutup tudung, sikap dan auranya memancarkan kesolehan. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatanginya sembari memberi salam dan memperkenalkan dirinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai hamba Allah, bolehkah saya mengikutimu sehingga engkau dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya, engkau tidak akan sanggup sabar bersama denganku, dan bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu, sedangkan engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun," jawab Nabi Musa alaihissalam untuk meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam. Sebagai tanda menyetujui permintaan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam pun berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang perkara apapun, sampai nanti aku akan menerangkannya kepadamu." Setelahnya, mereka berdua memulai perjalanan bersama-sama. Hingga mereka tiba di suatu pantai, saat hendak menyeberang menuju pantai lainnya. Keduanya menemukan perahu yang dapat memberikan mereka tumpangan. Untungnya, awak perahu tersebut ternyata mengenali Nabi Khidir alaihissalam, sehingga awak perahu tersebut enggan untuk meminta imbalan. Kemudian mereka menaikinya dan berlayar menuju pantai yang mereka tuju. Saat berada di dalam perahu tersebut, kemudian Nabi Khidir alaihissalam secara tiba-tiba merusak dan melubangi perahu tersebut. Seketika Nabi Musa alaihissalam terheran-heran sehingga melupakan janjinya dan menegur Nabi Khidir alaihissalam dengan berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu tersebut? Apakah engkau hendak menenggelamkan semua penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan kesalahan yang besar." Mendengar hal tersebut kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Seketika Nabi Musa alaihissalam teringat janjinya serta memohon maaf, "Wahai Nabi Khidir alaihissalam, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, hingga mereka bertemu dengan seorang anak,
Kemudian Nabi Khidir alaihissalam memanggilnya, menidurkannya dan mewafatkannya dengan cara yang membuatnya tanpa merasakan sakit. Melihat hal kemungkaran yang besar tersebut, syoklah Nabi Musa alaihissalam dan tanpa bisa menahan kesabarannya, beliau melupakan kembali janjinya dan sekali lagi menegur tindakan Nabi Khidir alaihissalam. Mengapa engkau membunuh jiwa yang masih suci dan bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sungguh, engkau telah melakukan perbuatan yang amat mungkar. Dan berkatalah Nabi Khidir alaihissalam kembali mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan janjinya. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Menyadari bahwa dirinya tidak mampu bersabar, Nabi Musa alaihissalam kembali meminta maaf kemudian memberikan komitmen, jika aku bertanya kepadamu tentang suatu setelah ini, maka jangan memberiku izin lagi untuk memperbolehkanku menemani. Sesungguhnya engkau telah cukup bersabar dengan teguranku. Setelah menguburkan anak tersebut dengan layak, mereka kembali melanjutkan perjalanannya, hingga sampailah keduanya di suatu negeri. Kemudian mereka mendatangi dari satu ke rumah yang lain mencari yang berkenan untuk menjamu keduanya, namun meskipun sudah banyak rumah yang mereka berdua datangi, tidak ada satupun yang mau menjamu keduanya. Mereka terus mencari hingga menemukan sebuah rumah yang hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam dengan penuh keikhlasan memperbaiki dinding rumah tersebut, hingga dinding tersebut kembali kokoh berdiri. Merasa tergelitik dengan sikap Nabi Khidir alaihissalam yang mau memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta imbalan sedikitpun. Padahal penduduk negeri tersebut merupakan orang-orang yang kikir dan tidak ada yang mau menjamu mereka, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jikalau engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan pada penduduk negeri." Mendengar hal tersebut, Nabi Khidir alaihissalam mengerti bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak dapat sabar menemani perjalanannya hingga beliau sekali lagi melupakan janjinya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Inilah waktunya perpisahan antara aku dengan engkau. Akan tetapi sebelum kita berpisah, aku hendak memberikan penjelasan atas perbuatan-perbuatanku yang karenanya engkau tidak mampu untuk bersabar terhadapnya." Untuk kejadian yang pertama, perahu yang kita tumpangi merupakan milik orang yang miskin. Ia menggunakan perahu ini untuk mencari rizki demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Aku merusak dan melubangi perahu tersebut karena aku melihat ada seorang raja yang memiliki kebiasaan merampas perahu yang masih bagus. Oleh karenanya aku merusak dan melubanginya agar perahu itu tidak dirampas, sehingga pemiliknya di kemudian hari setelah raja tersebut berlalu dapat memperbaikinya dan menggunakan kembali perahu tersebut untuk mencari rizki. Kemudian untuk kejadian yang kedua, anak muda yang aku bunuh merupakan seorang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah seorang yang mukmin. Aku khawatir kelak ia akan memaksa dan membawa serta kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, kemudian aku berdoa kepada Allah. Sekiranya Tuhan berkehendak, suatu saat mereka akan dikaruniai anak yang soleh, berbakti dan menyayangi orang tuanya melebihi anak yang sebelumnya. Lalu untuk yang terakhir, adapun rumah yang dindingnya baru saja kuperbaiki ini, adalah milik seorang anak yatim di negeri ini. Di bawah rumah ini tersimpan harta untuk mereka berdua, ayah mereka merupakan seorang yang soleh, maka Allah menghendaki keduanya sampai dewasa dan mengelurkan simpanan harta tersebut sebagai rahmat dari Allah. Dan apa yang kuperbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah semua penjelasanku tentang hal-hal yang membuatmu mampu untuk bersabar. Adapun Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 61-82, selain itu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu: yang pertama, dalam memandang suatu perkara kita tidak boleh hanya melihat dalam satu sudut pandang, seperti layaknya Nabi Musa alaihissalam yang langsung menegur Nabi Khidir alaihissalam, ada baiknya kita mendiskusikannya dengan orang lain agar memperoleh pengetahuan yang lebih utuh. Yang kedua, seorang yang berilmu diwajibkan untuk menyebarkan ilmunya, sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam yang memberi kesempatan Nabi Musa alaihissalam untuk menemaninya meskipun Nabi Khidir alaihissalam sadar bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak akan dapat bersabar. Yang ketiga, dalam menuntut ilmu jarak bukanlah alasan, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang berlayar demi mencari hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya untuk menimba ilmu. Yang keempat, siapapun dirimu tidak peduli sepintar apa kamu dan setinggi apa jabatanmu. Jangan sampai merasa paling pintar dan paling berkuasa sehingga menutup diri pada ilmu dari orang lain.
Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam meskipun ia merasa bahwa dia merupakan orang yang berilmu dan seorang nabi, ketika beliau ditegur oleh Allah, lantas beliau menyadari kesalahannya. Selain itu status kenabian dan kerasulannya tidak menghalangi dirinya untuk menuntut ilmu pada Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam video ini, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sebarkan. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.